Siap ya. Tujuh 20 ya, Jen? Sebentar lagi ya. Gimana Nov, Lombok Nov? Panas apa? Gimana? Panas ya? Panas. Tapi kan lu tahu gue suka panas, gue suka hitam. Yes, benar banget. Kita kan orang yang gak takut hitam ya. Jadi percuma ngomong sama gue, orang gue sengaja matahari. Betul. Kiblat gue matahari. Tapi kemarin Sumba mah hujan mulu. Gue pengen lu ke Sumba, apa dari sini gue apa dari sini terus gue ke Bali, terus gue pengen ke Sumba deh. Oktober aja deh, siapin waktu deh. Gereja udah jadi kan? Oktober. Sama Yu 5 hari aja, nggak jangan lama-lama. Gerejanya udah mulai bagus tuh. Mereka ibadah, aduh. Bagus ya. Tapi kita tanggung udah jauh gitu, mestinya foto ya, foto cantik. Kita foto berdua cantik. Tanggung udah Sumba. Bagus kalau kuliah tuh berenang gitu kan, kita foto-foto kayak artis itu kan keren. Iya benar-benar. Kita undang si Leon ya. Iya, janjian dulu tapi kan bisa nggak lu foto yuk gitu. Mari dah. Gitu. Kita ke Bali dulu, habis dari Bali baru Sumba kan gitu kan? Boleh. Atau ke Sumba dulu pulang ke Bali. Emang one way, emang ada yang langsung gitu? Oh, Langsung. Jakarta Sumba. Enggak, Jakarta, Bali. Tapi nggak turun pesawat kalau naik 6R. Kalau naik Batik turun, pindah pesawat jadi Wing. Kalau naik 6R enggak. Oh, oke. Langsung. Berarti Oktober, oke. Oktober. Oke, ya di situ banyak belajar di situ. Yuk kita mulai yuk. Udah komplit yang doa udah ada Kiki Noya. Henny Maria udah nih, Henny yang teman nge-gym. My best friend non combat. Nah. Ya, Ibu Henny udah ada ya. Ya, berarti udah komplit dah. Mulailah. Yuk, I silent. Halo Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita berkumpul kembali. Aduh, malah saya yang udah bolong nih kemarin 2 kali, 2 pekan ya. Saya mohon maaf karena bukannya nggak mau ikut, tapi signalnya kadang ada, kadang enggak. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa bergabung kembali ke Cool Stronger Together. Cool Stronger Together ini ya dulu juga ada namanya, dulu pernah bikin nih yang bawain juga Bapak Eradi, pencetusnya Stronger Together, sampai saya punya bajunya Stronger Together. Bersyukur sekali hari ini Bapak Eradi bisa bawain sharing di tempat ini. Yang hadir nih pasti diberkatin banget, karena kalau beliau bawain sesuatu itu pasti ada yang bagus deh. Terima kasih ya, hari ini kita dilayani oleh doa pembukanya Noe nih, si imut-imut yang cantik nih. Silakan Noe, kita buka dalam doa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini Tuhan. Dari pagi kami bangun hingga malam hari ini kami semua kumpul kembali ke Zoom Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami silakan kumpulkan malam hari ini dalam semoga kita dan setiap orang yang mendengar bisa menjadi bukan dan melakukannya juga. Tapi hari Tuhan, kita juga Tuhan buat ibu sharing malam ini di adalah terima kasih dan malam hari terima kasih tadi sediaan. Teman-teman, kita mau memuji mulai dengan nama Tuhan ya. Kita mau mulai start ya.
Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kul kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sebelum kita mengakhiri kul pada hari ini, sebagai ucapan syukur, mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dan yang merasakan kasih Tuhan, katakan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sam, hilang ya Sam? Mana ini Samnya? Hilang sih. Oke. Hilang ya, nyanyi satu lagu deh yuk. Nyanyi lagu apa ya? Ini deh, aku cuman hafal lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Suara gue jelas gak? Ya udah. Ya udah deh, kita nyanyi satu lagu yuk. Nih Samnya. Mungkin tapi nggak pakai musik ya. Ya, udah nggak apa-apa. Lanjut. Suara juga pas-pasan. Ya, nikmati aja ya. Terima Baik, kasih. sama masuk RT loh. Kita ya, oke yuk kita mulai yuk. Kita nyanyi sama-sama deh, nggak tahu kalian mungkin lagu lama biar apa liriknya ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Puji-pujian yang kita panjatkan buat Tuhan Yesus tujuannya hanya untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas hari yang kau berikan Tuhan. Ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang membuat kami menjadi sempurna ya Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan Yesus. Kami siap dengan hati kami mau fokus, punya quality time dengan Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Yang haus dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Menjadi makanan rohani yang membuat kami puas jiwa kami. Membuat hati kami puas, penuh dengan kasih Kristus. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus untuk memenuhi kami satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Silakan Bapak Eradi untuk mulai. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Bisa dengar suara saya oke ya? Oke, sebelum saya perkenalan, mungkin karena kita malam hari ini meluangkan waktu untuk beribadah ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, betul ya. Tadi saya dengar ceritanya Bu Nuya lagi di Lombok ya, Bu ya. Wah, di Lombok aja masih mau beribadah, lalu masih buka kamera lagi. Nah, mungkin boleh yang lain dibuka kameranya ya, karena kita mau menghormati yang melayani supaya kita bisa melihat juga responnya, karena sebagai pembicara sangat merasa kesepian kalau cuma ngeliat ke layar ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi kalau boleh dibuka kameranya, kita fokus sedikit malam hari ini, karena saya juga meluangkan waktu, kita semua meluangkan waktu malam hari ini, jadi kita fokus 30 menit ke depan, kita bisa benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih pertama-tama tentunya kalau sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Cool Stronger Together ya. Ternyata ini coolnya kakak rohani saya nih, Cici Jenny nih. Ya, Cici Jenny ini selalu yang paling banyak support saya dari dulu. Kayaknya saya nggak pernah salah kalau di mata Cici Jenny. Kalau di mata banyak orang saya banyak salah, tapi di mata Cici Jenny nggak pernah salah. Ya. Jadi terima kasih juga Bu Noya yang udah kasih saya kesempatannya. Perkenalkan buat teman-teman yang lain, nama saya Eradi. Saya sudah menikah, nah, anak saya 2 perempuan, yang satu giginya lagi ompong, dua-duanya di depan. Dia kemana-mana kasih lihat teman-temannya atau kasih lihat hamba Tuhan yang melayani di PRJ, dia kasih lihat ompongnya dengan bangga gitu ya saudara-saudara ya. Yang kedua Jesslyn umur 3,5 tahun lagi lucu-lucunya. Dua-duanya begitu kesayangan. Nah, saudara-saudara, saya di PRJ adalah volunteer sama seperti teman-teman di sini. Saya pelayanan. Saya saat ini mengkoordinasi pelayanan dewasa muda di GBI PRJ. Ya, dewasa muda itu apa sih? Dewasa muda itu adalah pelayanan untuk para dewasa muda ya, dewasa muda yang professionals sama yang families ya, yang punya anak-anak masih balita. Nah, biasanya ada di tempat kita. Kita senang banget, bersuka cita banget karena banyak orang-orang baru yang datang setelah pandemi dan Tuhan bekerja luar biasa di antara kami. Nah, secara keseharian saya adalah businessman. Saya saat ini sedang merintis beberapa bisnis dan tentunya cukup sibuk ya.
Saya ada merintis, ada restoran, saat ini lagi masuk ke dalam area construction. Ya, saya membangun rumah. Lalu yang utamanya saat ini saya berbisnis online untuk berjualan barang-barang elektronik. Ya, keseharian saya biasanya saya antar jemput anak sama kerja dimanapun saya berada, saya pasti kerja. Ya, kalau nggak kerja pasti pelayanan gitu ya. Jadi senang sekali kalau bisa bertemu dengan teman-teman di sini, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya hormati. Mumpung kita bisa bertemu, saya minta kiranya kita bisa fokus. Seperti tadi saya sebutkan, tolong nyalakan kamera, tolong meresponi, bisa ketik di chat box ya. Kalau misalnya ada rema yang didapatkan, ada firman Tuhan yang berbicara kepada teman-teman di sini, bisa ke chat di chat box. Amin. Wah, terima kasih sudah memberkati. Jadi saya juga pasti merasa di welcome dan merasa pasti saya khotbahnya lebih bagus kalau saya diresponi dengan baik ya saudara-saudara ya. Nah, izinkan saya share screen untuk firman Tuhan malam hari ini. Bisa lihat? Ya, bisa lihat ya. Ya, hari ini firman Tuhan saya beri judul Finally Home. Ya, pelayanan kami beri nama 2 PM Your Home in Hub. Rumah Tuhan dan tempat kita terkoneksi. Nah, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari satu cerita yang sangat terkenal. Banyak orang mengatakan bahwa cerita ini, tunggu sebentar ya, saya lagi atur ini. Banyak orang mengatakan bahwa cerita ini adalah cerita singkat yang paling terkenal di dunia. Bahkan di orang-orang sekuler mengatakan bahwa cerita singkat ini adalah cerita yang sangat baik ya. Nah, saya akan membagikan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, berapa banyak yang pernah dengar perumpamaan anak hilang? Boleh dicat? Pernah gitu ya, saudara-saudara ya. Perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Nah, berbeda dengan cerita-cerita biasanya. Kalau cerita biasanya ya ada cerita singkat mengatakan ada backgroundnya, ada tempat, karakter developmentnya, lalu ada problem, lalu biasanya yang ketiga itu ada solusi. Nah, namun berbeda dengan cerita perumpamaan anak yang hilang. Hari ini saya akan sedikit, boleh Bu Noya sedikit lebih teologis supaya kita bisa mengerti background dari cerita ini, supaya kita tidak membacanya sambil berlalu. Nah, saudara-saudara, sebagai konteks, perumpamaan anak yang hilang itu di Lukas 15, Tuhan Yesus itu sedang berbicara, di antara pendengar-pendengarnya adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada saat itu bertanya, orang ini Tuhan Yesus katanya guru, tetapi kok dia bisa bergaul sama orang-orang yang tidak layak, orang-orang berdosa. Nah, orang-orang Farisi ini langsung bersungut-sungut, mulai nyinyir, saudara-saudara ya. Di sini pasti tahu ya, ada nyinyir club, ya saudara-saudara ya. Selalu ada. Ternyata di zaman Tuhan Yesus juga ada nyinyir club, ya. Nah, Tuhan Yesus sedang bergaul dengan orang-orang berdosa, lalu nih nyinyir club ahli Taurat bertanya-tanya, kok bisa seorang guru yang katanya utusan Tuhan, kok mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa? Nah, izinkan saya bagikan firman Tuhan. Lukas 15 dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, perhatikan baik-baik, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, ya, yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara-saudara, izinkan saya sedikit, tadi saya sudah bilang, biasanya kalau saya bagikan firman, biasanya saya akan ceritakan backgroundnya secara teologis supaya kita mengerti konteksnya ya. Dan jadi pada zaman itu, untuk seseorang anak meminta warisan sebelum orang tua meninggal, itu sama aja dengan artinya, Bapak, lu mati aja buruan, cepetan mati. Kapan matinya? Kenapa tidak mati-mati? Kalau Bapak mati, saya bebas. Kalau Bapak sudah nggak ada, saya bebas. Jadi kalau ada seorang anak berani mengatakan minta warisan waktu bapaknya lagi hidup, itu dia sedang mengatakan, saya nggak mau lagi ada urusan dengan Bapak. Saya berharap Bapak itu cepat meninggal, cepat tidak ada, supaya saya bisa bebas, supaya saya bisa freedom. Saya nggak suka sama Bapak, udah pasti ya anak yang mengatakan minta warisan sebelum orang tuanya meninggal, itu berarti dia sedang mengatakan bahwa saya itu nggak suka, saya itu nggak punya hubungan yang baik dengan kamu, saya nggak mau ada urusan dengan kamu, lebih baik sekarang hartanya dibagi, kamu hidup sendiri, hidup dewek-dewek, saya hidup sendiri, saudara-saudara. Jadi seperti itu, minta bagiannya lalu bye-bye gitu ya saudara-saudara ya.
Nah, biasanya pada zaman itu harta warisan biasanya kalau ada 2 anak sulung, anak yang sulung mendapat 2/3 bagian, anak yang bungsu mendapat 1/3 bagian. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan kalimat pertama, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, lalu anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, itu langsung orang-orang Israel pada zaman itu, kalau saya bayangkan lagi dengarkan Tuhan Yesus berbicara, itu mulutnya langsung terbuka. Wah, masa ada anak sekurang ajar ini? Kok bisa? Gitu ya. Makanya kenapa cerita ini begitu menohok, begitu menusuk, begitu menjamah banyak orang pada saat itu, karena memang konteksnya pada saat itu nggak mungkin ada seorang anak mengatakan demikian. Kalau ada anak yang mengatakan minta warisannya sebelum orang tuanya meninggal, itu biasanya anaknya dibawa keluar kampung, dipukulin saudara-saudara. Karena benar-benar kurang ajar. Nah, sekarang yang lebih intens lagi, yang lebih luar biasa lagi, kalau tadi mulutnya mangap sedikit, sekarang mulutnya lebih mangap lagi nih yang menonton dan mendengar cerita Tuhan Yesus. Kenapa? Karena si Bapak mengiyakan request itu. Itu lebih, yang benar nih cerita begini, kok ada keluarga kayak begini ya pada zaman itu. Sebab tadi saya sudah bilang, kalau ada anak yang meminta seperti demikian, biasanya bapaknya ya bukan kasih harta, kasih bogem saudara-saudara ya, kasih rotan biasanya ya, karena itu benar-benar kurang ajar. Nah saudara-saudara, kita bisa perhatikan di sini bahwa ternyata si anak, si bungsu itu mengingini, perhatikan baik-baik, mengingini hal-hal yang dimiliki ayahnya, uangnya, prestisnya ya, statusnya, kenyamanannya yang si bapak miliki. Tetapi si bungsu tidak mau mempunyai hubungan dengan bapaknya. Benar nggak saudara? Si bungsu mau uangnya, si bungsu mau kenyamanannya, si bungsu mau statusnya, si bungsu mau foya-foyanya, tetapi dia tidak mau pribadi ayahnya. Nah di sini kita bisa perhatikan ya. Lalu kita baca lanjut. Dikatakan bahwa setelah dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang majikan di negeri itu, tentu bukan orang Israel. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah saudara-saudara, yang kita harus tahu bahwa pada saat dia sadar, ya saudara-saudara, pada saat dia menghabiskan semuanya dan terus dia ternyata ada kelaparan, ada sesuatu hal yang susah dalam hidupnya, lalu dia bangkrut, dia miskin, jatuh miskin, dan kita harus tahu bahwa orang Israel itu sangat jijik dengan yang namanya babi, saudara-saudara. Ya, nah ini dia dibawa lebih jijik daripada babi tersebut. Kenapa? Karena dia yang kasih makan babi, saudara-saudara. Bahkan dia itu pengen makan seperti babi, dia nggak boleh makan seperti babi, gitu ya. Nah dari sini kita bisa pelajari poin pertama, observasi pertama yang saya bisa bagikan bagi kita semua, bahwa ada esensi dan dampak dari dosa, saudara-saudara. Dosa artinya missing the mark. Nah, kalau ada target, kita nggak mencapai target itu, kita melenceng, itu artinya dosa. Gagal untuk mencapai tujuan. Kalau kita berpanah, saudara-saudara, ada buletan bullseye-nya gitu ya, kita panah, kita melenceng gitu. Nah itu dosa. Nah seperti anak bungsu yang hendak meminta warisan dan pergi menjauh dari bapaknya, Tuhan memberikan kita free will. Nah ini yang harus kita mengerti, orang-orang Kristen. Tuhan memberikan kita free will, artinya free will itulah kehendak bebas untuk memilih. Dia tidak ciptakan kita untuk menjadi robot atau memaksakan kehendaknya kepada kita. Itu kabar baiknya, kita boleh memilih, kita ciptaan yang bisa memilih. Tetapi kabar buruknya saudara-saudara, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Benar nggak saudara-saudara? Permasalahannya orang Kristen, kadang-kadang mereka berpikir, mereka boleh pilih dosa, tetapi mereka nggak mau tanggung konsekuensinya. Itu masalahnya. Nah hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada hukum tabur dan tuai. Kalau engkau memilih dosa, ada konsekuensinya. Ya memang Tuhan mengampuni kita. Kita tahu Tuhan bisa mengampuni kita. Kita berdoa, Tuhan ampuni kami. Ya bisa Tuhan mengampuni. Tetapi konsekuensinya di dunia ini masih berlaku, saudara-saudara. Kalau engkau menipu temanmu, kalau engkau tidak bayar hutang temanmu, jangan bilang Tuhan jahat. Kalau ada orang yang
mengejar-ngejar utang, saudara-saudara. Itu konsekuensi. Betul ya, saudara-saudara ya? Kadang-kadang orang Kristen tuh kayak hidup di dalam satu balon gitu ya, saudara, di mana mereka pikir kalau mereka sudah minta ampun sama Tuhan, konsekuensinya itu tidak mengikuti. Nah, kita harus benar-benar berhati-hati, saudara-saudara, untuk memilih yang terbaik di dalam hidup kita. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan, saya sering menggembalakan anak-anak muda dan juga orang-orang yang udah berkeluarga ya, saudara. Sudah dikasih tahu hati-hati, jangan begini. It's my life. Kamu gak usah urusin saya. Ya, biasanya gitu ya, saudara-saudara. Bu Noya pasti mungkin juga gitu ya. Udah lo jangan urusin gua, dah urusin lo sendiri lah. Padahal kita maksudnya baik. Kita bilang jangan main yang begitu-begitu deh, jangan pengen cepet kaya deh, gitu kan ya. Nah, lu nanti udah dikasih tahu nggak mau denger, kejeblos. Nah, biasanya gembalaku adalah begini, udah dikasih tahu, ngeyel, ngebantah, jelek-jelekin kita lagi gitu ya, saudara-saudara. Ini pengalaman jadi curcol nih. Jelek-jelekin kita, udah gitu udah kepentok, akhirnya balik ke kita, pinjem duit. Nah, saudara-saudara begitu ya, saudara-saudara ya. Begitu tuh selalu tuh orang Kristen. Banyak. Nah, kita Cool Stronger Together, saya percaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan mengambil tanggung jawab atas keputusan yang kita buat di dalam hidup kita. Jangan bilang Tuhan tuh jahat, kenapa hidupku melarat? Bagaimana kamu mengelola uangmu? Jangan persalahin Tuhan. Jangan salahin hamba Tuhan. Jangan salahin pemimpinmu. Jangan salahin orang tuamu. Jangan salahin bosmu. Bagaimana kita mengelola uang, saudara-saudara? Saya punya 15 karyawan. Begitu juga. Aduh, little me, salary no up gitu ya, saudara-saudara ya. Itu moto kehidupan orang-orang karyawannya. Little me, salary no up gitu ya. Sedikit-sedikit saya, gaji nggak naik-naik, maksudnya gitu ya. Nah, kita harus ngaca dulu dalam diri kita bagaimana kita mengelola keuangan kita sebelum kita menuding orang lain bersalah. Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara-saudara. Itu yang harus kita tahu loh. Kita boleh punya gembala yang luar biasa diurapi, tetapi Tuhan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Itu diri kita yang bertanggung jawab. Jangan salahkan orang tua, jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Lihat dirimu sendiri bagaimana kamu mengambil keputusan. Bahwa dampak dosa itu adalah real. Sama seperti anak bungsu ini, dia membuat keputusan untuk kurang ajar, keluar dari rumah bapak, dan dia harus menanggung dampaknya. Nah, itu real. Apa dampak dari dosa, saudara-saudara? Nah, ini saya suka kata-kata ini ya. Ini mungkin bahasa Inggris, mohon maaf, tapi saya akan translate. Sin, dosa, will take you farther than you ever expected to go. It will keep you longer than you ever intended to stay. It will cost you more than you ever expected to pay. Nah, bahasa Indonesia artinya begini, perhatikan baik-baik, don't miss this, makanya jangan sambil masak atau sambil main game gitu ya. Perhatikan benar-benar supaya kita benar-benar mengerti bahaya dari dosa. Dosa itu dikatakan akan selalu membawa kita lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kamu pikir kamu bisa genit-genit dikit lah sama orang lain ya, saudara-saudara. Hati-hati. Karena kita bisa terjerumus lebih jauh daripada apa yang kita pikir. Kita bisa handle, kita bisa kontrol, gue aman lah, sedikit-sedikit lah, judi dikit. Nah, dosa itu enggak kayak gitu. Dosa itu akan membuat kita terperosok masuk, saudara-saudara. Dosa akan membawa kita lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan. Nah, yang kedua adalah dosa akan menawan kita, membelenggu kita lebih lama daripada kehendak kita. Saudara jangan pikir bahwa berbuat keputusan tidak setia dengan suami kita, istri kita, tidak mungkin saudara-saudara ya sebagai karyawan tidak jujur dengan kantor kita. Hati-hati saudara-saudara. Konsekuensinya itu bisa membuat kita tertawan lebih lama daripada yang kita pikirkan. Kita pikir itu dosa kecil, bisa lah, nggak ada yang tahu. Tapi hati-hati bahwa kadang-kadang kita untuk membayar konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, kita itu harus merangkak lagi jauh, lama, bertahun-tahun, saudara-saudara.
Dan dikatakan bahwa it will cost you more than you ever expected to pay. Artinya dosa akan membuat kita membayar jauh lebih mahal daripada apa yang kita pikirkan. Kita pikir ya gampang lah, ini ntar ditutup. Tutup sana, tutup sini, tutup sana, tutup sini. Hati-hati. Dosa itu membuat kita ternyata akhir-akhirnya bayarnya lebih jauh. Bayar harganya dengan jiwa raga kita. Bahkan gak heran banyak orang bayar dengan waktu mereka, dengan anak-anak mereka. Benar atau benar, saudara-saudara? Nah itu dosa, saudara-saudara. Hati-hati dengan dosa. Nah berikutnya adalah dikatakan, saya suka orang ini mengatakan, maaf bahasa Inggris ya, for the essence of sin is man substituting himself for God. Berhenti di sini dulu, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahwa pada esensinya, dosa itu terjadi pada saat manusia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Aku lebih pintar dari Tuhan. Aduh, udahlah gak usah dengan baca-baca firman Tuhan lah. Gue lebih tahu. Gue lebih pakar nih dalam masalah genit-genitan. Gak boleh ya, gak boleh di sini ya. Gak ada pakar genit di sini ya. Gak boleh begitu, saudara-saudara. Kita sering memikir bahwa kita ini lebih tahu dari Tuhan. Esensi dari dosa adalah kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu beda. Esensi dari keselamatan, the essence of salvation is God substituting himself for man. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan cara apa? Tuhan menempatkan dirinya sebagai manusia. Supaya kita yang mestinya dihukum, tetapi dia yang dihukum dan kita dibebaskan. Nah, dosa kita itu dibayar bukan dengan cuma-cuma, saudara-saudara, tetapi dibayar dengan harga yang mahal. Jadi hati-hati dengan bagaimana kita hidup, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen hati-hati, benar-benar deh hati-hati. Jangan berpikir aduh kecil-kecilan aja, judi kecil, pinjol. Nah hati-hati tuh pinjol tuh. Engkau akan membayar lebih banyak daripada apa yang mestinya kamu bayar. Hati-hati sungguh-sungguh. Boleh ya agak keras sedikit ya Bu Noya ya malam hari ini. Jangan-jangan saya nggak diundang lagi nih habis ini, nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan disampaikan ya. Lalu berikutnya, hati-hati jangan sampai kita don't get lost at home. Jangan sampai kita ini tersesat, terhilang di dalam rumah. Kenapa saya katakan gini? Kita mempelajari karakter ketiga. Tadi ada anak bungsu, ada bapaknya. Nah ada karakter ketiga. Karakter ketiga itu adalah anak si sulung. Nah kenapa? Menarik. Nah kalau kita baca dengan cepat, kita tidak akan mendapat ini. Nah juga sama juga dengan Cool malam hari ini. Kalau teman-teman di sini mendengar Cool, mengikuti Cool dengan sambil berlalu, sambil melakukan aktivitas yang lain, you will miss this. Engkau nggak akan dapat ini. Ya saudara-saudara, jadi pastikan fokus. Dikatakan begini, Lukas 15 ayat 27-32. Maka marahlah. Jadi anak bungsu, kita tahu ceritanya ya, anak bungsunya akhirnya balik, lalu papahnya itu menyediakan pesta, welcome anak bungsu itu dan segala macam. Dikatakan setelah itu si sulung, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk rumah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan baik-baik. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dikatakan, tetapi baru saja datang. Perhatikan baik-baik. Anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Juga telah hilang dan didapatkan kembali. Nah saudara-saudara, again, sekali lagi saya akan kupas sedikit tentang konteks pada zaman itu. Supaya kita bisa mengerti bahwa pada zaman itu orang-orang jarang untuk makan daging dan sembelih, ini kok ada tiba-tiba ada warna merah ya. Ya, sembelih kambing saudara-saudara. Karena kenapa? Karena biasanya kambing atau lembu itu biasanya disimpan untuk tamu kehormatan. Oke. Nah, itu pertama. Kedua, karena memang daging mahal. Jadi biasanya mereka kebanyakan makan ragi ya bikin roti biasanya ya gitu ya orang-orang Israel.
Nah kali ini pada saat si sulung mendengar bahwa ternyata adiknya pulang setelah menghambur-hamburkan uangnya, dia kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan perlahan, yang dipotong itu, yang disediakan pestanya itu adalah anak lembu tambun. Nah lembu tambun itu apa sih? Lembu tambun itu adalah sapi yang sengaja disiapkan dari kecil, dikasih makan, dikasih dikasih treatment gitu ya, supaya dagingnya lebih banyak lemaknya, dan tentu pada saat dipotong rasanya lebih nikmat. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak wagyu kali ya. Ya, Ci Jenny mungkin sering ya suka ya makan wagyu ya. Kalau makan wagyu tuh kayaknya cespleng gitu ya, masuk ke dalam mulut tuh kayaknya enak. Nah, lembu tambun tuh seperti itu. Sebab lembu tambun itu selalu dipersiapkan, disodorkan kepada tamu-tamu pada saat ada hari-hari besar, saudara-saudara. Nah pada saat si anak sulung itu melihat anak lembu ini dipotong dan untuk welcome, untuk merayakan anak bungsu ini datang, anak sulung itu mengerti, paham, perhatikan baik-baik. Anak sulung itu mengerti bahwa hari itu adalah hari yang paling berbahagia buat bapaknya. Bukan hanya anak sulung itu, seluruh kampung dekat situ mengerti bahwa hari ini adalah hari yang terbahagia buat bapaknya. Tetapi kenapa si sulung ini tidak mau masuk? Oke? Lalu saya mulai beranalisa, saya berpikir, saya pada saat baca firman Tuhan ini, kenapa? Kenapa sih si anak sulung ini, apa yang dia cari, saudara-saudara? Apa yang menjadi prioritasnya? Ternyata, perhatikan baik-baik, si anak sulung juga mempunyai motivasi di dalam dirinya karena dia lebih memikirkan biaya anak lembu ini. Dia lebih memikirkan aset bapaknya dibandingkan dia pikirkan hari kebahagiaan bapaknya. Bisa lihat itu saudara-saudara? Ternyata dia ini kalau kita lihat dari reaksinya, kita bisa menginvestigasi dan menganalisa bahwa ternyata si anak sulung ini prioritasnya bukan dekat dengan bapak. Tetapi prioritasnya ini hambur-hamburin uang ini. Ini ternyata motivasi dia selama ini ada dekat dengan bapak adalah untuk aset dan milik sang ayah. Dia lebih peduli dengan biaya dari pesta ini. Dia lebih peduli tentang statusnya. Nah, jadi gue statusnya apa? Tadinya kan gue udah anak satu-satunya nih. Betul gak saudara-saudara? Perhatikan baik-baik. Dia lebih worry about statusnya dia. Tetapi dia tidak mendapatkan esensi dari hati Bapa, saudara-saudara. Walaupun bertahun-tahun ada di rumah itu. Makan bersama dengan Bapa. Tetapi ternyata dia tidak kenal Bapa. Dan yang lebih parah, saudara-saudara. Dia mempermalukan bapaknya di hari yang paling membahagiakan. Kenapa? Nah, ini juga konteks yang harus kita mengerti ya saudara-saudara ya. Supaya mengerti budaya pada zaman itu. Pada saat anak sulung itu tidak mau masuk ke rumah dan tidak mau join pesta itu sama dengan pada zaman sekarang mengatakan saya tidak mau lagi menjadi bagian dari rumah tangga ini. Sama seperti itu. Karena dia tidak mau masuk menjadi bagian dari pesta itu sama artinya dengan saya nggak mau ikut-ikutan jadi bagian dari keluarga ini lagi. Saya nggak mau jadi bagian dari keluarga ini. Yang lebih parahnya lagi, dia lakukan ini di depan kampung, saudara, satu kampung. Dia permalukan bapaknya pada hari itu. Kalau kita lihat benar-benar, kalau kita lihat di screen kita dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Dia nggak bilang adiknya loh, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik kata-kata yang dia pilih. Dia nggak bilang, baru saja datang adik saya yang telah enggak, dia nggak ngomong gitu loh, saudara-saudara. Dia bilang, anak lu tuh. Paham ya, saudara-saudara? Bahwa ternyata di si sulung ini walaupun ada di rumah, pada saat itu, dia mengatakan, saya udah bukan jadi bagian dari keluarga ini. Karena ini anak elu, bukan adik saya. Kita selalu berpikir bahwa perumpamaan anak yang hilang, kita berpikir bahwa ada satu anak yang baik, ada satu anak yang buruk. Ya saudara-saudara. Ternyata
Kalau kita pelajari setelah kita kupas lebih dalam tadi seperti saya sudah jelaskan, dua-duanya tidak mengerti isi hati bapaknya, saudara-saudara. Dua-duanya melakukan dosa dengan cara yang berbeda. Dua-duanya missing the mark, dua-duanya salah kaprah, dua-duanya salah target, dua-duanya tidak mendapatkan esensi yang sebetulnya. Tentu yang pertama anak si bungsu melakukannya dengan secara eksplisit, dengan cara terbuka. Gua habis-habisin, gua kabur secara eksplisit. Banyak orang melakukan itu. Tetapi yang saya perhatikan di gereja Tuhan, khususnya di gereja besar, seperti gereja kita ya saudara-saudara, gereja besar sekali, luar biasa, Tuhan berkati kita. Khususnya di gereja besar, saya perhatikan. Dan jangan sampai Cool Stronger Together miss this. Jangan sampai Cool Stronger Together ikut-ikutan nih tren ini. Bahwa banyak sekali jemaat gereja besar ada di dalam rumah, melayani di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, katanya dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata tidak mengerti isi hati Bapaknya. Benar nggak saudara-saudara? Nah, kita malam hari ini kita cek hati kita. Sebenarnya ini aku di gereja itu melayani, cari berkat kayak si anak sulung, cari status kayak si anak sulung, mau kelihatan baik kayak si anak sulung, atau aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Wow, itu dia tuh yang susah. Saya sebagai hamba Tuhan, itu yang susah tuh. Banyak orang ke gereja banyak motivasinya, bahkan kita di Cool ini banyak motivasinya. Ternyata si bungsu dan si sulung kehilangan hubungan dengan Bapa. Si sulung terhilang di dalam rumah, si bungsu terhilang di luar rumah. Yang di luar rumah banyak yang terhilang, justru kita harus menjangkau mereka. Iya, ternyata di dalam rumah pun banyak yang terhilang. Dua-duanya kehilangan kebebasan mereka. Si bungsu kehilangan kebebasan dia pada saat dia kehilangan uangnya dan dia harus bekerja untuk orang. Betul ya saudara-saudara? Ternyata si sulung kehilangan kebebasannya juga. Maksudnya gimana Pak? Dia kehilangan kebebasannya karena dia tertawan dengan hawa nafsunya untuk mencari status dan mencari aset milik bapaknya. Dua-duanya kehilangan segalanya, saudara-saudara. Si sulung kehilangan berkat dari bapaknya karena dia tidak mau menjadi bagian dari keluarganya. Semuanya salah, dua-duanya salah. Nah, yang saya khawatirkan, makanya poin kedua saya adalah don't get lost at home. Yang saya khawatirkan kita sebagai jemaat gereja. Bukan salah gerejanya, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang kita yang terhilang di dalam gereja, saudara-saudara. Maksudnya gimana? Banyak orang Kristen, berstatus Kristen, melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya pagi, siang, sore ada di gereja, mungkin kalau bisa nginep di gereja, saudara-saudara. Tetapi punya attitude seperti anak sulung. Contohnya apa? Kapan giliran aku nih dipromosi? Kapan nih aku nih diperhatikan sama leader saya? Tuh Ci Jenny udah mulai ketawa-ketawa nih, nggak tahu nih Ci Jenny karena pengalaman sendiri atau karena banyak ngurusin orang-orang kayak begini ya. Sorry ya nggak nyindir, tapi saya menyindir diri saya sendiri. Kadang-kadang saya juga begitu. Kapan giliran gua dipromosi ya? Kok dia terus ya yang dipromosi ya? Kok si itu terus ya? Gua udah banting tulang nih. Pelayanan tiap minggu nih. Mana berkat yang Tuhan janjikan? Kok dia saja yang diberkati usahanya? Kok saya nggak diberkati? Kenapa pemimpin tidak perhatikan saya? What about me? What about me? Ya ada lagunya ya. Cino yang mungkin tahu ya. It isn't fair. Gitu kan ya. Nggak fair Tuhan. What about me? What about me? What about me? Gimana dengan saya? Gimana dengan status saya? Gimana dengan pelayanan saya? Gimana dengan schedule saya? Gimana dengan tempat di mana saya duduk? Gimana dengan kenapa hamba Tuhannya nggak senyum ke saya? Semua salah, saudara-saudara. Saya sudah memberi, saya sudah melayani, saya sudah ini, itu. Nih lihat tuh, saya udah begini, tuh Pak, waduh, post di IG, sana ya, saudara-saudara ya. Tapi pada saat Tuhan tidak memberkati, lalu kita bilang, enggak gereja-gerejaan lagi. Itu hamba Tuhan salah. Hati-hati, saudara-saudara.
dengan bagaimana kita bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Karena banyak orang Kristen terhilang di dalam rumah Tuhan. Bukan salah rumahnya, tetapi karena kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Di dalam pelayanan, di dalam kekristenan kita semua di sini orang Kristen ya, pengikut Kristus. Saya percaya sudah digembalakan dengan baik. Di dalam kita mengikuti Kristus, di dalam kita melayani Kristus. Sebenarnya kita sudah mengerti belum sih isi hati Bapa? Hati yang sungguh-sungguh bersuka cita jika ada jiwa baru diselamatkan. Kapan terakhir kali kita menjangkau jiwa-jiwa? Kapan terakhir kali kita bersuka cita pada saat kita lihat ada orang dibaptis, dimenangkan buat Tuhan? Atau kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk ini, sibuk itu, tapi kehilangan esensinya. Apakah kita sungguh-sungguh menjamah jiwa-jiwa? Apakah kita sungguh-sungguh melayani jiwa-jiwa? Atau kita melayani diri sendiri? Nah kita sama-sama berkaca ya malam hari ini ya. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga berkaca. Saya ini berkhotbah, saya meluangkan waktu gitu ya. Malam hari ini saya harus mestinya bisa spend time sama keluarga. Saya luangkan waktu untuk go stronger together gitu ya. Tapi saya mikir lagi malam hari ini sebenarnya aku nih cari pamor, cari popularitas, atau melayani diri sendiri, atau melayani Tuhan. Nah, saya berharap kita juga malam hari ini bisa berkaca, bisa menganalisa diri. Saya tidak menghakimi, tetapi kiranya Tuhan boleh menjamah kita semua malam hari ini. Apakah kita melayani jiwa-jiwa atau kita melayani jiwa kita sendiri? Nah, heran Tuhan Yesus pernah berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak dia apa dari perumpamaan anak yang hilang ini kalau kita tahu esensinya? Ternyata cerita ini bukan tentang si bungsu, bukan cerita tentang si sulung. Tetapi kita harus mengerti kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah sungguh-sungguh jiwa-jiwa dilayani dan dimenangkan. Itu isi hati Tuhan. Bukan kitanya yang dilayani. Jadi saudara-saudara kalau datang ke, nggak tahu di sini semua jemaat gereja PRJ atau bukan? Atau campur? Campur ya, oke. Kalau kita datang ke gereja kita masing-masing dimanapun kita berada. Berapa banyak kita datang ke ibadah, terus kita bilang, pendetanya lama nih khotbahnya. Nih WL-nya nggak ngangkat nih. Aduh, nih WL-nya fals nih. Kayak tadi mungkinnya nggak ada lagi, nggak ada musik. Karena kenapa? Karena kita terbiasa kita datang ke gereja untuk kita dilayani, bukan untuk melayani. Itu esensinya. Pernah nggak saudara-saudara bertanya sama Tuhan? Setelah ibadah, ini kita renungkan sama-sama ya. Setelah ibadah saya menyembah Tuhan. Tadi Bu Noya nyanyi lagu apa tadi? Jadi lupa saya. Apa tadi Bu? Nyanyi lagu apa? Setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, gitu ya. Pernah nggak setelah kita pujian dan penyembahan, bukan menganalisa nih WL-nya salah nih, ini nggak ngangkat nih, bukan begitu. Pernah nggak kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau disenangkan dengan pujianku? Unfortunately, sayang sekali banyak orang Kristen terhilang di dalam gereja karena mereka minta dilayani. Bukan mereka datang, Tuhan aku datang tepat waktu, apakah aku sudah menyenangkan Engkau Tuhan? Tuhan aku sudah senyum dan aku sudah melayani orang-orang, apakah aku sudah menyenangkan hatimu Tuhan hari ini? Atau kita datang ke gereja, parkiran susah nih, aduh. Apalagi kalau hamba Tuhan, kalau udah khotbahnya lama, Bu Noya kadang-kadang suka begini-begini jemaat gitu ya. Kasih lihat hamba Tuhannya lama nih lo, lama gitu ya saudara-saudara, lapar. Pernahkah kita mengatakan, Tuhan, aku datang tepat waktu loh Tuhan ibadah. Semoga Tuhan disenangkan ya sama aku ya.
Tuhan, aku udah melayani dengan segenap hatiku, dengan sukacita. Semoga Tuhan hamba berdoa supaya Engkau disenangkan melalui perbuatanku. Tuhan, orang lain gak perlu menyapa aku, yang penting Tuhan disenangkan. Itu yang Tuhan cari. Nah, dari perumpamaan anak yang hilang ini, saudara-saudara, jadi saya nggak kenal ya, 20 orang ada di sini, saya nggak kenal, mungkin ada di seluruh Indonesia, ada yang di mana-mana, ya nggak apa-apa ya. Ada satu pesan dari perumpamaan anak yang hilang, yaitu ini. God is waiting for us to finally come home. Tuhan menunggu kita untuk kita pulang ke rumah. Kembali ke esensi. Pulang ke rumah. Maksudnya apa? Dikatakan begini, ya. Saya jelaskan. Ketika ia masih jauh, Lukas 15 ayat 20 mengatakan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini nih esensinya yang harus kita dapat. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara-saudara, ayah anak bungsu ini kan kita tahu sudah pergi jauh ya. Dan kalau kita teliti ayat ini baik-baik, dikatakan ayahnya telah melihat dari jauh. Nah, saudara-saudara, ternyata selama ini, pada saat si anak bungsu itu sudah menyakitkan hati si bapak, udah jauh, udah dia pikir, aduh anak gue hilang dah, udah dah gak bakal ketemu dia lagi. Ternyata si bapak selama ini sedang menunggu, saudara-saudara. Kenapa saya bisa lihat dia menunggu? Karena dari jauh dia udah bisa lihat. Berarti setiap hari jangan-jangan dia lagi nunggu di pagar, saudara-saudara. Dan dia sedang lihat, anak gue pulang gak ya hari ini? Itu anak gue bukan tuh? Aduh bukan. Ya udah deh, mungkin besok. Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali dengan dia. Banyak dari kita selalu mengatakan karena pandemi terus yang disalahin, pandemi terus. Saya juga mengalami pandemi kali Bu, Pak. Saya juga semua juga ya, Bu Noya juga mengalami pandemi, susah, semua sama-sama susah. Tapi ya Ibu, tolonglah ini alasan pandemi ini diparkirin dulu dari sekarang dan sampai selama-lamanya ya saudara-saudara ya. Bahwa Tuhan itu menunggu kita pulang ke rumah. Dan di budaya timur, nah ini yang luar biasa yang membuka pikiran saya. Dan kita harus dapatkan ini sebagai rema. Dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Benar ya? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Nah, don't miss this. Budaya timur Tengah khususnya, itu tidak ada yang namanya bapak-bapak lari-lari, itu nggak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Yang lari-lari itu anak muda. Ya, bahkan di Indonesia pun kita nggak ada tuh lihat bapak-bapak pakai sarung lari-larian, itu biasanya maling, saudara-saudara ya. Oh, bapak yang baik nggak ada yang lari-lari. Kenapa? Karena di budaya Timur Tengah pada saat itu, pada saat seorang ayah, seorang tua ya dengan jubahnya, dia lari, ya jadi saya mesti angkat berdiri. Dia angkat jubahnya dan dia lari, saudara-saudara. Itu dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Sebab tidak ada bapak-bapak lari-lari di Timur Tengah. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi bapak yang ini, untuk anak bungsunya, dia berani mempermalukan dirinya. Dia gak peduli dengan statusnya. Dia gak peduli kampungnya ngelihat dia. Dia gak peduli apa kata orang. Yang penting dia bisa dapatkan anaknya kembali. Kepada si bungsu, dia berlari-lari di depan orang kampungnya. Dia angkat jubahnya dan dia lari. Nah, orang dewasa, orang tua tidak ada yang berlari. Nah, khususnya orang ini, khususnya bapak ini, dia berlari, dia menanggalkan semuanya supaya dia bisa ketemu dengan anak bungsunya. Kepada si sulung, ini juga menarik. Dikatakan begini. Perhatikan baik-baik. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kita tahu itu ya. Dikatakan, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kepada si sulung, bapaknya keluar rumah. Bapaknya tinggalin pesta. Bapaknya tinggalin tamu-tamu kehormatan di dalam rumahnya pada saat itu. Dan dia keluar untuk bertemu dengan anaknya. Artinya apa, saudara-saudara?
Ternyata sama. Kepada si bungsu dia tinggalkan statusnya. Dia tinggalkan kehormatannya, saudara-saudara. Kepada si sulung, pada zaman itu, budayanya adalah tidak ada pemilik pesta itu keluar menjemput tamu tuh nggak ada, saudara-saudara. Bujuk-bujuk orang, rayu-rayu orang, ayo dong masuk, itu nggak ada. Pada saat si bapak itu keluar dari rumah dan dia rayu anak sulungnya, dia itu sedang mempermalukan dirinya sendiri, saudara-saudara. Ternyata dari bapak ini kita bisa belajar bahwa dia siap menanggalkan statusnya. Dia siap menanggalkan jati dirinya. Dia siap menanggalkan kehormatannya hanya untuk mendapatkan anak-anaknya kembali. Nah, jangan mistis. Bukankah itu sama dengan satu pribadi yang Alkitab katakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukankah sama? Nah, itu Tuhan yang kita sembah. Malam hari ini 19 orang ada di kul ini, itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah setiap hari Minggu. Itu pribadi yang sedang dia jelaskan. Pada saat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah, tadi saya tahu ya, nyinyir klub ya. Si nyinyir klub ini ternyata nggak mengerti esensi Tuhan itu pengen ketemu sama anak-anaknya dengan begitu rindu. Sama seperti malam hari ini, dia rindu bertemu kembali dengan kita. Dia rindu untuk kita kembali lagi kepada esensi hatinya. Bahwa kita datang, kita bisa mengerti bahwa di dalam jantungnya, di dalam hatinya Bapa di sini kalau kita buka, itu jiwa-jiwa saudara-saudara di sini. Bukan performance, bukan lighting bagus, walaupun saya suka lighting bagus. Bukan musik bagus juga. Bukan kerapihan segala macam, tetapi di sininya tuh kalau kita buka isinya jiwa-jiwa saudara-saudara. Tuhan sedang menunggu kita semua untuk kembali bersama-sama dengan Dia. Jangan kita miss the point. Jangan kita kehilangan esensi di dalam kita mengikuti Kristus. Nah, malam hari ini saya akan satu cerita tentang hidup saya. Ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya dan istri saya waktu itu belum punya anak. Kami pergi berdua ke New York, ke USA, ke Amerika, ke New York, saudara-saudara. Kita berdua honeymoon, nggak pakai tour. Kita booking semua sendiri, kita atur semua sendiri, kita nggak pakai tour. Lalu kita berharap waktu itu kita mau ada hari Natal, saya mau ada di New York karena saya ngelihat film Home Alone itu kayaknya kalau Natal di New York itu, aduh, kayaknya bagus banget gitu ya saudara-saudara. Nah, saya dan istri saya berkata, aduh, yuk kita Natalan di New York karena dingin-dingin, terus banyak lampu-lampu, pohon Natal di mana-mana bagus gitu ya saudara. Nah, selain Natal, saya mau waktu itu kita merayakan tahun baru di New York. Karena katanya kalau tahun baru di New York tuh luar biasa. Nah, saya akan kasih contoh, nah kayak begini, nah kira-kira. Kalau tahun baru di New York. Di sini daerah namanya Times Square. Ya, Times Square. Itu banyak LED di mana-mana, gedungnya berkilap kemana-mana, lampu di mana-mana. Nah, malam tahun baru, waktu itu, biasanya orang New York itu merayakannya di sini. Dan orang-orang itu biasanya mengantri dari jam 3, bahkan dari jam 9 pagi mereka sudah ngantri ke daerah sini. Karena benar-benar penuh, sesak, luar biasa. Jutaan orang ada di situ. Nah, saya dan istri saya pergi, saudara-saudara. Saya dan istri saya pergi, saya naik kereta, saya masuk ke dalam stasiun kereta. Saya dan istri saya lagi cari jalur, saudara. Ini ke Times Square gimana caranya ya supaya kita bisa mendekati tempat ini. Saya lagi cari jadwal, istri saya di sebelah sini lagi cari jadwal. Nah, di New York itu sistem keretanya itu tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di kita MRT ya satu jalur doang gitu ya, dari Plaza Indonesia ke mana Blok M ya kayaknya ya. Ya udah satu jalur itu ya. Nah, tapi kalau di New York itu
Horizontal, vertikal, kadang-kadang di bawahnya juga ada, di atasnya juga ada. Jadi bener-bener banyak banget jalurnya, saudara-saudara. Nah, saya dan istri saya lagi ngeliat ke sini. Saya lihat, ini kereta nomor ini nih pergi ke sini. Bentar lagi nih, 1 menit lagi. Istri saya di sebelah sini, saudara-saudara. Lagi ngelihat, nah yang ini lebih cepat. Nah, ternyata kita miskomunikasi. Istri saya sudah masuk ke dalam kereta yang satu. Saya masih ngelihat, cari. Saya ini nih, saya 1 menit lagi. Pada saat saya balik, saudara-saudara. Pas saya balik, si Jenny, ternyata si Evi, istri saya, sudah masuk kereta. Pintunya udah ketutup. Lah, bye-bye gitu ya. Tiba-tiba keretanya udah jalan. Lah, terus gimana kita bisa? Kita terpisah, saudara-saudara. Nah, masalahnya seperti saya sudah bilang, di New York itu kalau tahun baru, itu jutaan orang yang datang. Nah, padatnya seperti ini nih, saudara. Padatnya seperti ini. Itu benar-benar itu udah deket-deketan. Ini zaman sebelum COVID tentunya ya, saudara-saudara ya. Deket-deketan. Dan karena di New York itu waktu itu pernah ada teroris attack ya, jadi mereka tuh polisinya galak-galak. Jalanan ditutup-tutup. Tuh di barikade kayak gitu, saudara-saudara. Di barikade. Susah, nggak bisa nyebrang jalan seperti biasa. Ya, banyak orang kalau saudara-saudara lihat ya, begitu bertumpuk-tumpuk pakai baju tebal karena dingin sekali, kadang-kadang minus ya, kadang-kadang 2 derajat gitu, sangat dingin. Nah, begitu luar biasa, begitu pack, saudara-saudara, begitu kadang-kadang ada orang-orang, maaf ya saudara-saudara ya, maaf ya, kadang-kadang ada orang-orang dewasa itu masuk ke situ pagi-pagi, dia udah pakai popok. Karena kalau dia pengen ke toilet, dia nggak mau tinggalin spotnya dia, karena kalau dia pergi ke toilet udah pasti ada orang ambil. Ngerti ya, paham ya maksudnya ya? Begitu pack. Jadi banyak kan orang dewasa itu pakai popok. Jadi kalau mau buang air kecil, dia langsung buang air kecil aja di popok gitu ya. Karena begitu pack. Nah, saya terpisah dengan istri saya. Saya berpikir, ini gue baru kawinin anak orang, udah kehilangan anak orang, gue bilangnya apa sama mertua gue gitu ya, saudara-saudara. Ini anak istri gue baru gue kawinin, udah hilang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita terpisah, saya bingung, dia nggak tahu di mana. Masalahnya, ya karena kebodohan saya juga, handphone nggak pakai 2, saudara-saudara. Saya yang pegang handphone, dia nggak pegang handphone. Bayangin, saudara-saudara, aduh ini gimana Tuhan? Apakah aku pulang sama istriku? Apakah aku tetap punya istri nanti gitu ya, saudara? Apakah saya bisa pulang Indonesia gitu ya? Saya bilang, gimana ini? Penuh seperti ini. Lalu 4 jam kemudian, sekitar jam 10 malam, jam 11 malam, saya bertemu dengan dia. Secara ajaib. Mungkin gak secara ajaib, tetapi secara luar biasa. Tuhan pertemukan kita. Di tengah-tengah kerumunan jutaan orang ini, saudara-saudara. Tiba-tiba, saya menunggu di satu tempat. Tempatnya ini. Ini namanya Madame Tussauds Museum. Ya di sini biasanya, nggak tahu kalau Cijeni tahu nggak, kalau di Hong Kong ada ya. Kadang-kadang yang suka museum lilin tuh, yang kadang-kadang ada Jackie Chan, ada Barack Obama, itu mirip banget gitu ya. Nah di situ saya lagi mondar mandir di sini. Aduh, bini gua kemana nih? Gimana caranya? Tiba-tiba saya dengar suara dia, saudara-saudara. Dia lagi di ujung jalan. Di seberang jalan. Itu suami saya, 4 jam, saudara-saudara. Compang-camping, rambutnya udah kemana-mana, saudara-saudara ya. Udah desek-desekan sama orang. Akhirnya sama polisinya di barikadenya dibuka, dia boleh nyebrang. Ini jalannya saya tidak akan pernah lupa. 34th Street, jalan nomor 34. Nggak pernah lupa saya seumur hidup saya. Ya, akhirnya setelah 4 jam saya udah hopeless. Akhirnya kita bertemu, saudara-saudara. Mungkin kalau jadi film bisa Cijeni. Ya udah kayak film $1 Million Man gitu ya. Deng gitu ya. Aduh, akhirnya kita ketemu. Kita pelukan. Kita bersyukur gitu ya, saudara-saudara. Tapi ada satu elemen cerita yang saya lupa kasih tahu. Saya tidak kasih tahu dari awal. Karena pada saat siang harinya, pada saat kita bilang, kita mau ke Times Square ya. Saya bilang sama dia, kalau kita terpisah, kita bertemunya di Wax Museum ini ya. Kita ketemunya di Madame Tussauds ini ya, kalau kita terpisah ya. Oke, setuju. Itu kenapa itu yang menyelamatkan saya bisa bertemu dengan dia. Karena saya sudah janjian kalau terpisah ketemu di
meeting point ini. Nah, kenapa saya ceritakan ini ke Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan mau bertemu kembali dengan kita. Dan malam hari ini, di kul ini, atau dimanapun engkau ditempati di gerejamu, bisakah engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku ikut kul ini bisa menjadi meeting pointku dengan engkau kembali. Seberapa jauh kita jauh daripada dia. Seberapa bobrok kita. Seberapa dinginnya kasih kita kepada dia. Bisa nggak malam hari ini kita jadikan malam hari ini tempat pertemuan kita dengan dia kembali. Mungkin simple. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan menunggu kita semua. Dia selalu tunggu kita. Dan dia rindukan kita. Saudara, saya tidak tahu teman-teman di sini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini, come home, pulang ke rumah, pulang ke rumah. Dia sedang nunggu, kapan ya dia datang? Kapannya dia balik? Kapannya dia melayani aku lagi? Kapannya dia melepaskan beban dan dosa-dosa kembali kepada Tuhan? Malam hari ini kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan melalui perumpamaan anak yang hilang. Welcome home, come back home, come back home. Pulang ke rumah, pulang ke rumah. Jadikan kul ini menjadi your meeting point. Seberapa sibuknya kita, seberapa jauhnya kita dari Tuhan, kul Stronger Together bisa menjadi meeting point kita dengan Tuhan. Semoga malam hari ini memberkati. Saya berdoa kita semua terus ada di dalam Tuhan, kuat di dalam Dia, mengerti isi hati Tuhan yang sesungguhnya adalah tentang jiwa-jiwa, merayakan kebaikan Tuhan, bahwa jika ada satu jiwa diselamatkan, kita sama-sama merayakannya bersama-sama. Esensi dari gereja adalah ini, bukan yang lain-lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa kembali bertemu dengan Dia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Aduh, luar biasa banget. Thank you, Budi. Thank you so much. Aduh, kesaksian sharing yang sangat luar biasa ya. Kalau kita diingatkan kembali bahwa kita tuh harus kembali kepada Tuhan sesegera mungkin. Karena Tuhan sudah menanti kita. Dia pasti sangat menanti. Teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya sama Pak Eradi, dipersilakan buka mic, tanya gimana apa yang mau ditanya dari yang tadi yang didengarkan tadi. Masih ada yang mau bertanya? Mau bertanya boleh, mau tidak setuju juga boleh. Nggak apa-apa. Setuju, Di. Karena memang Tuhan nunggu kita harus cepat-cepat kembali sebelum terlambat. Ya. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Saya ingin kesaksian sedikit ya, bikin Noya. Oh ya. Ibu siapa ya? Ini? Kiki. Oh ya. Bikin Noya ya. Saya pernah ya tahun kemarin lah ya. Terlalu sibuk untuk pelayanan ya. Untuk Tuhan. Jadi gimana ya? Waktu untuk keluarga kan jadi sedikit ya. Sampai saya ditegur sama suami. Ngomongin lah gitu lah. Dia bilang, lu masih ada anak kecil ya. Ada mertua lu lagi, nanti gimana ya jadi batu sandungan. Itu saya sempat memberontak gitu. Tuhan, saya udah melayanimu gitu kan. Anggapan saya udah melayani Tuhan gitu. Tapi sebenarnya itu pun teguran keras untuk saya ya. Sebenarnya kita pelayanan itu, pertama itu paling penting tuh pelayanan itu keluarga dahulu. Benar-benar udah selesai, lu baru pelayanan di gereja. Sampai pernah saya diintimidasi sama si iblis ya. Lu pelayanan itu cuman cari muka gitu. Nggak layak lu kan. Cuman cari muka. Bener nggak lu melayani untuk saya? Untuk Tuhan gitu ya. Kayaknya iblis ngomong dalam hatiku gitu ya. Suara kecil ya.
lu nggak layak itu, lu cuma mau melayani manusia aja, sebenarnya lu nggak layanin saya sempat nangis banget, saya minta pengampunan sama Tuhan, minta tolong sama boksu juga ya yang di sini, dikuatkan lah. Ya, saya diingatkan kembali ya, saya pun agak minta pelayanan saya dikurangin dikit. Ya, minta pengertian dari gereja juga. Itu aja sih. Kasih. Oke, thank you Ibu Kiki Noya. Ya sih, emang yang paling penting kita melayani keluarga dulu ya. Udah pasti ya Pak Didi ya. Kita harus keluarga dulu nomor 1, baru kita bisa melayani orang di luar sana. Ada lagi yang mau bertanya sama Pak Didi? Ayo mumpung ada Pak Didi nih. Aku tanggapin sedikit ya, Ci, ya boleh ya, tentang maksudnya melayani keluarga itu penting, memang tentu keluarga penting ya saudara-saudara ya. Tapi jangan juga gimana ya? Kadang-kadang banyak orang bilang nggak mau pelayanan karena gue keluarga. Tapi sebenarnya bukan keluarga alasannya, tetapi bagaimana kita membagi waktu. Benar nggak saudara-saudara? Maksudnya saya juga bisa, maksudnya saya juga punya anak, saya juga punya bisnis. Tapi kalau misalnya kita bagi waktu dengan baik, mestinya bisa. Ya, salah satu contohnya saya, tadi saya Bu Kiki ya, Bu Kiki. Salah satu contohnya saya, Bu Kiki adalah saya tadinya pengguna Instagram. Saya pikir ya, kok saya setiap hari ngeliatin hidup orang terus, nggak ada gunanya juga ternyata ya. Ya udah, saya delete aja, saudara-saudara. Lebih baik waktu yang untuk Instagram itu saya pakai untuk bekerja dengan efisien, pekerjaan selesai, pulang rumah tepat waktu, bisa ngurus keluarga, dan bisa pelayanan. Masalahnya orang Kristen, banyak dari kita bilang katanya kita nggak punya waktu, tetapi ternyata kebanyakan waktu ngabisin di sosial media, ngabisin gosip, ngabisin ini, ngabisin itu. Ternyata aku rasa kalau kita berkeluarga tetap bisa melayani Tuhan, pasti bisa. Tetapi tentu dengan porsi yang sesuai, tentu dengan prioritas yang benar. Tetapi jangan kita pakai keluarga sebagai alasan terus untuk kita tidak bisa melayani Tuhan, ya, karena keluarga pasti akan selalu ada bersama kita, tetapi melayani Tuhan adalah juga kehormatan dan pasti ada berkatnya sendiri buat kita. Yang penting kita bisa membagi waktu kita dengan baik dan benar. Itu sih tambahan dari saya, Ci. Thank you, Di. Benar banget ya, benar-benar banget. Harus bisa membagi waktu juga untuk melayani Tuhan, juga untuk melayani keluarga. Ada yang mau bertanya lagi? Mumpung ada Pak Eradi loh, harusnya banyak pertanyaan nih. Bisa dijawab dengan baik namanya. Ayo. Noe kayaknya mau tanya nih Noe nih ya. Malu-malu Noe nih. Benar udah? Kak Gemma, saya aja deh. Aku bukan nanya sih sebenarnya, lebih kesaksian. Apa? Jadi aku mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu nih ya, aku tuh kecil dari mana. Aku tuh kecil udah 20 tahun lebih berpisah sama keluarga kandung. That's right. 20 tahun lebih berpisah sama keluarga kandung. Dan baru ketemu bulan Mei 2020 atau 2021. Nah, mungkin bagi kita merasa ya punya keluarga beda keyakinan itu dengan agama seberang itu satu aib. Which is me, no. Awalnya aku kayak gini. Aku kangen keluarga. Aku kangen Tuhan ketemu anak dengan keluarga aku. Sama kayak Tuhan pertemuan aku dengan Engkau Tuhan. Aku jujur, aku dulu Kristen bukan dari aslinya. Kristen aku itu memang dari keluarga angkat, bukan keluarga kandung. Keluarga kandungku aku percaya Tuhan memang dari kecil. Tapi buat pelayanan sama Tuhan buka pas aku mulai remaja. This is my aku pikir kayak gini, Tuhan waktu kau berikan aku pelayanan, aku tuh jujur pelayanan aku tuh karena satu bakat. Aku punya bakat tuh nyanyi.
I'm like di singing gitu. Aku suka jadi singer di gereja. Tapi Tuhan Jadi datang pelan-pelan nguatin lagi, ningkatin lagi buat pelayanan. Ya salah satu di multimedia di gereja. Mungkin aku kayak gini. Tuhan itu nggak manggil aku, nggak mungkin manggil aku, nggak mungkin nyuruhku suara hati bilang kayak gini, "Nay, buat jadi pelayanan Tuhan dong di Buger di Koren Pak." Nggak mungkin dong. Secara aku nggak bisa komputer dahulu, aku yang suka nyanyi tapi nggak pernah ada wadah, tapi kasih aku kumpul waktu lagi dengan Tuhan, dengan keluarga. Dan sampai aku ketemu keluarga kandung, terus aku so happy, I'm so happy that karena aku mikir gini, ini jawaban Tuhan dalam hidupku, ini jawaban Tuhan, jadi aku bersyukur aja gitu. Itu sih dari aku sih. Sorry Noe, tadi sih aku dengarnya agak putus-putus ya Noe. Maksudnya Noe ketemu dengan keluarga asli Noe baru-baru ini aja ya? Iya baru. Bulan Hmm, Mei 2020 atau 2021. tapi Noe tahu orang tuanya siapa gitu tahu? Tahu, cuman papa doang sama abang. Abang nomor 3, kalau nomor 2. Terus yang Noe rasain bersyukur maksudnya Abang ketemu. nomor 3, sekarang nomor 4. Oh jadi maksudnya Noe Ya, sekarang syukur ketemu keluarga. ya udah Ya, puji kumpul bukan kumpul sih ceritanya, cuman tahu doang. Istilahnya tuh kayak ketemu, mungkin dia udah dalam hati waktu SMP dulu. Tuhan, kenapa nih pisah sama keluarga Noe gitu loh. Tapi Tuhan kasih jawaban, Noe sabar. Istilahnya bilang kayak gitu, Tuhan, Noe sabar, kamu pasti bisa ketemu. Dan puji Tuhan aku ketemu lambat laun, Tuhan kasih kerendahan aku di pelayanan, kasih aku di lebih lagi gitu di pelayanan. Apalagi ya mungkin buat aku sih first link yang pertama, cuman nggak apa-apa. Aku tahu waktu Tuhan itu terbaik banget. ya apa ya kalau aku boleh bilang sih Noe sih bersyukur aja bisa ketemu ya. Kan udah pada dengar cerita saya dong. Saya sampai detik ini aja saya nggak tahu mama papa saya siapa, tapi saya happy-happy aja. Karena saya tahu bapak saya yang kekal adalah Tuhan Yesus gitu loh. Yang seperti tadi Era dibilang, bapak itu selalu menunggu kita waktu kita salah, waktu kita apa. Itu adalah pribadi yang benar-benar apa ya, benar-benar yang sangat yang kita butuhkan ya Tuhan Yesus. Dia nungguin kita, dia sayang kita, dia bisa nyelamatin kita gitu loh. Kalau dikasih Noe ketemu sama keluarga Noe sekarang mungkin itu bonus yang Tuhan berikan sama Noe. Kalau saya sih diketemukan sama orang tua kandung saya ya saya puji Tuhan, enggak juga saya nggak apa-apa karena saya tahu segala sesuatu Tuhan izinkan. Pak, kalau Tuhan mau pasti Tuhan pertemukan gitu. Mau tambahin nggak di gimana tuh di? Udah oke. Ya setia aja dalam Tuhan. Kadang-kadang ya kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Yang penting kita bisa yang tadi keputusan kita itu yang kita bisa kontrol. Jadi pilihlah dengan baik. Kalau misalnya memang bisa bertemu nanti ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak ya ya terus maju. Yes, benar banget. Semangat ya Noe. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi nih, ayo yang mau bertanya nih. Aku kasih waktunya. Udah nggak ada yang mau bertanya? Kita tutup ya. Oke. Baiklah, terima kasih buat Pak Eradi untuk sharing firman-Nya hari ini. Benar-benar sangat memberkati ya. Ayo, yang lagi malas-malesan. Sekarang ini banyak sekali yang orang suka alasan malas ke gereja karena udah keenakan online di rumah. Itu banyak sekali alasan-alasan yang saya sering dengar. Aduh, kayaknya udah enak deh di rumah pakai daster, nggak dandan, nggak apa. Ayo, Tuhan tunggu, datanglah ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya, selagi kita masih bisa sehat aja tuh udah bersyukur banget. Ayo balik lagi ke rumah Tuhan untuk beribadah, datang ke ibadah-ibadah yang sudah disediakan di gereja masing-masing. Ya, yang muda-muda juga boleh datang nih ke PM. Kalau yang kecil-kecil boleh ke 316. Kalau yang gede-gede ya ke IR1, IR2, IR3 masih ada. Ya, Tuhan berkati.
Hari ini pelayanan doa persembahan oleh Ibu Heni. Nanti sekalian doa penutup ya oleh Ibu Kiki Noya. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Eradi. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kul hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Eradi. Terima kasih untuk firman yang telah disiaringkan kepada kami Tuhan. Biar firman itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Terpatri dan terema dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Pak Eradi. Berkati terus pelayanannya Tuhan. Biar Pak Eradi bisa terus menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Biar persembahan kami Tuhan berkati untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Biar berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berikan berkat-berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Doa penutup langsung aja. Ya, silakan Ibu Kiki Noya. Mari kita berdoa ya. Kita akan tutup Full Stronger ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa bagi Full Stronger ini agar kami semua dapat bertumbuh bersama dan semakin lagi kuat dalam iman kami, agar kami dapat lebih lagi dekat padamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus lagi dekat dan mencari wajah-Mu dan kembali lagi mencari wajah Tuhan. Kami juga bersatu hati mendoakan bagi teman-teman kami yang sedang mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat lagi lebih dikuatkan ya Bapa. Dan semakin rindu untuk hadir ke gereja dan mencari wajah-Mu. Dan juga kami mendoakan jiwa-jiwa yang sedang sakit ataupun yang sedang lemah tubuh. Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Agar mereka dapat kembali mencari wajah-Mu dan dapat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk para misionaris yang dikirim dari gereja ke setiap kami ya Tuhan, ke pelosok-pelosok Tuhan, biarlah mereka dapat melayani dengan segenap hati, melayani-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat lebih lagi melayani-Mu, dimanapun mereka diutus. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan, agar semua dapat melayani para masyarakat dan bangsa kami, dan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Kami mengucap syukur ya Bapak buat bangsa kami, satukanlah bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, di mana masa COVID ini telah lewat ya Tuhan, dan dapat berlalu dengan lancar, dan semua dapat sembuh kembali Tuhan. Terima kasih buat tim medis dan para dokter yang telah melakukan tugas. Inilah hidup kami ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan, biarlah Bapa yang di surga yang layak kami sembah. Mengucap syukur dan berterima kasih, terpujilah nama-Mu. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Biar minggu depan bisa hadir kembali. Terima kasih kembali buat Bapak Eradi. Thank you. Tuhan berkati ya. Salam buat Eradi. Ya, Tuhan berkati semuanya. Permisi. Terima kasih. Terima kasih firman-Nya. Ya. Terima kasih semua. Bye. Thank you.